Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putra Sari dengan NIM 2404604 ingin menjelaskan materi tentang perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah. Materi yang pertama yaitu perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah. Perlawanan rakyat terhadap penjajah merupakan bentuk perjuangan kolektif masyarakat Indonesia untuk menolak dan melawan kekuasaan bangsa asing yang menindas serta merampas hak-hak kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. Perlawanan ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan menjadi bagian dari proses panjang terbentuknya kesadaran nasional Indonesia. Perlawanan rakyat muncul sebagai ekspansi dan penolakan terhadap penjajah ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta campur tangan penjajah dalam urusan sosial dan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum datangnya kebangsaan bangsa Barat, rakyat Nusantara telah memiliki sistem pemerintahan mandiri dengan catatan agama, adat yang kuat. Kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda pada abad 16 itu membawa perubahan besar terhadap sistem sosial dan politik di berbagai daerah. Perlawanan terhadap penjajah berakar dari semangat Islam yang mengajarkan keadilan dan penolakan terhadap penindasan. Kesultanan Islam seperti Demak, Aceh, dan Ternate menjadi pionir dalam mengorbankan perlawanan atas dasar jihad. Materi yang kedua yaitu penyebab utama terjadinya perlawanan rakyat terhadap penjajah. Penyebab perlawanan rakyat terhadap penjajah itu tidak dapat dipisahkan dari sistem kolonial yang eksploitatif dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Penyebab pertama yaitu faktor ekonomi, eksploitasi, dan ketimpangan. Salah satu penyebab utama perlawanan rakyat adalah kebijakan ekonomi kolonial yang menindas. Belanda monopoli perdagangan, menetapkan pajak tinggi, dan memaksa rakyat bekerja dalam sistem tanam paksa. Hal itu yang menyebabkan kemiskinan meluas dan penderitaan rakyat yang meningkat. Dalam Perang Diponegoro dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jawa, di situ menyebabkan penderitaan rakyat akibat pajak tanah, kerja rodi, dan campur tangan Belanda terhadap wilayah Yogyakarta yang memicu utama pecahnya perang. Faktor kedua yaitu politik campur tangan kolonial. Politik divide et impera atau adu domba yang diterapkan Belanda menjadi strategi utama untuk melemahkan kekuasaan pribumi. Kesultanan Banjar, Mataram, Aceh yang menjadi korban intervensi kolonial yang memecah belah kekuatan rakyat. Dalam konteks Banjar, Belanda menolak penobatan Pangeran Hidayatullah sebagai sultan dan memaksa kekuasaan politik mereka atas kerajaan tersebut. Akibatnya, Perang Antasari dan Pangeran Hidayatullah memimpin perang besar melawan Belanda. Faktor yang terakhir yaitu faktor sosial, budaya, dan agama. Bangsa penjajah tidak hanya melakukan eksploitasi ekonomi, tetapi juga mengganggu sistem nilai dan kepercayaan masyarakat. Penolakan rakyat Aceh terhadap kolonial bersumber pada keyakinan agama Islam yang menolak segala bentuk penindasan dan dominasi kafir atas umat. Demikian pula dalam modul kejayaan Islam di Nusantara, perjuangan rakyat Demak dan Ternate itu digerakkan oleh semangat dakwah jihad dalam mempertahankan agama serta kedaulatan Islam. Nilai spiritual ini menjadi kekuatan moral yang membedakan perlawanan Indonesia dari sekedar pemberontakan politik biasa. Selanjutnya yaitu contoh-contoh perlawanan rakyat di berbagai daerah Indonesia. Yang pertama yaitu ada perlawanan Sultan Kairul dan Sultan Ba'abudillah di Ternate pada tahun 1570 sampai 1575. Sultan Kairul adalah salah satu tokoh awal yang menentang monopoli Portugisan di Maluku.
Ia menolak penyebaran agama Katolik serta memaksa dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Setelah terbunuhnya secara licik, perjuangan dilanjutkan oleh putranya itu Sultan Ba'abula yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Perlawanan ini menjadi simbol kemenangan politik dan spiritual rakyat Maluku. Yang kedua itu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang merupakan perang terbesar pada abad 19 itu di Jawa. Perang ini dipimpin oleh Diponegoro untuk melawan Belanda karena penindasan ekonomi dan penghinaan terhadap nilai agama. Keberanian Diponegoro lahir dari pengaruh Ratu Ageng, seorang perempuan pejuang yang menanamkan nilai Islam dan nasionalisme pada dirinya sejak kecil. Perang ini menelan korban 200 jiwa dan menjadi simbol perlawanan nasional. Yang ketiga yaitu Perang Aceh. Perang Aceh berlangsung lebih dari 4 dekade dan dikenal sebagai perang semesta karena melibatkan seluruh rakyat. Ulama seperti Tengku Umar dan Cut Nyak Dieng itu memimpin rakyat Aceh dengan semangat jihad. Yang keempat itu Perang Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah itu memimpin rakyat Banjar untuk melawan yang ingin menguasai kesultanan. Nilai-nilai wajah seperti putih yaitu perjuangan sampai akhir menjadi semboyan rakyat Banjar untuk menghadapi penjajah. Tumenggung Jalil sebagai panglima perang menunjukkan keberanian dan kesetiaan terhadap tanah Banjar. Yang kelima itu perlawanan kerajaan Islam. Menurut modul kejayaan Islam di Indonesia 2017, kerajaan Islam seperti Demak, Aceh yang tidak hanya ingin menjadi pusat perdagangan tetapi juga benteng pertahanan melawan penjajah. Islam menjadi faktor pemersatu rakyat dalam menghadapi kekuatan asing. Dari selanjutnya itu dampak jangka pendek dan jangka panjang perlawanan rakyat. Dalam jangka pendek, perlawanan rakyat itu berakhir dengan kekalahan militer. Karena teknologi senjata yang tidak seimbang, ribuan rakyat menjadi korban seperti dalam Perang Diponegoro yang menyebabkan kehancuran ekonomi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun demikian, semangat perjuangan tidak padam bahkan melahirkan solidaritas antar wilayah. Dalam jangka panjang, perlawanan rakyat melahirkan kesadaran nasional kemudian menjadi dasar gerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20. Perjuangan para pahlawan menjadi teladan moral bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berani, religius, dan cinta tanah air. Nilai-nilai seperti pantang menyerah dari Aceh, rawe-rawe rantas dari Jawa, dan wajah sampai Kaputing dari Banjar menjadi simbol karakter bangsa Indonesia. Semua nilai itu terpadu dalam perjuangan nasional yang akhirnya menjadi puncak pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.